Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bulkiasani, NIM 1713060081. Mata kuliah Ekonometrika XHC akan bahas tentang model pengolahan data regresi linear berganda. Konsep regresi linear berganda adalah bentuk paling umum dari analisis regresi linear sebagai analisis prediktif. Regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Asumsi regresi linear berganda yang pertama, residu regresi harus didistribusikan secara normal. Yang kedua, hubungan linear diasumsikan antara variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga, residualnya adalah homoskedastik dan kira-kira berbentuk persegi panjang. Yang keempat, tidak adanya multikolinearitas diasumsikan dalam model, yang berarti bahwa variabel independen tidak terlalu berkorelasi tinggi. Penggunaan regresi linear berganda yang pertama dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan efek yang dimiliki variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua dapat digunakan untuk memperkirakan efek atau dampak perubahan. Yang ketiga dapat memprediksi tren dan nilai-nilai masa depan. Selanjutnya, kita akan membuka views untuk pengolahan datanya. Pada aplikasi views, pilih create a new views work file. Lalu pilih di work file struktur tipenya date regular frequency. Untuk frekuensi date specification-nya pilih annual. Start date-nya mulai dari tanggal tahun 1990 sesuai data yang kita miliki. Lalu end date-nya pada tahun 2020. Klik OK. Selanjutnya pilih quick pada views. Pilih empty group, edit series. Lalu copy paste data yang sudah kita punya. Jika sudah, klik tanda X, pilih yes, lalu edit, rename setiap ser01, ubah menjadi X1, ser02, edit, rename menjadi X2, ser03, edit, rename menjadi X3, ser04-nya sebagai Y. Jika sudah, maka pilih quick, pilih estimate equation, lalu masukkan rumus yakni YC X1 log X2 X3, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Dari sini dapat kita peroleh
hasil dari Y sama dengan 35,17 dari koefisiennya, lalu min 0,31, X1-nya, min 1,28 log X2, tambah X3-nya 0,22. Diambil dari koefisien dari setiap variabel. Angka 35,17 pada koefisien C yang pertama adalah angka konstanta pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 35,17. Pada saat inflasi, pengangguran dan investasi asing langsung sama dengan 0. Nilai koefisiennya yakni sebesar min 0,31, yang artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar min 0,31%. Lalu nilai koefisien sebesar 1,28, artinya apabila pengangguran meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar min 1,28%. Dan yang terakhir, X3-nya yaitu nilai koefisien 0,22, yang artinya apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,22%. Nilai koefisien determinasinya, atau yang kita sebut R squared, adalah 0,713970. Yang artinya adalah variabel independen yang terdiri dari inflasi, pengangguran, dan investasi asing langsung dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 71,3970% dan sisanya sebesar 28,6030% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan atau yang kita sebut uji F terlihat nilai signifikan 0,000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% dalam kurung 0,05, sehingga 0,0000 lebih kurang dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari inflasi, pengangguran, dan investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1990 hingga tahun 2020. Hasil uji parsial atau yang kita sebut dengan uji T, variabel inflasi mempunyai nilai probabilitas 0,000, yang artinya di bawah kurang dari 0,05, bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel pengangguran punya nilai probabilitas 0,0247, yakni kurang dari 0,05, yang artinya bahwa pengangguran punya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel investasi asing langsung mempunyai nilai probabilitas 0,445, maksud kami 0,4552, kurang dari 0,05, artinya bahwa investasi asing langsung punya pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan mencoba uji asumsi klasik. Yang pertama kita akan menguji uji normalitas, klik view, lalu klik residual diagnostik, pilih histogram normality test. Ini adalah
hasil dari uji normalitas, yang mana yang kita dapat di sini bahwasanya probability sama dengan 0,00000, nilai probability kurang dari lebih dari 0,05, maka model yang digunakan datanya tidak terdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita akan menguji linearitas, klik view, lalu klik stability diagnostic, lalu pilih Ramsey reset test, number of fifth term-nya pilih 1, lalu tekan OK. Nah, berikut adalah hasil dari uji linearitas, yang mana di sini kita dapatkan F statistiknya yakni sebesar 0,001. Karena nilai probability F statistik kurang dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak linear. Selanjutnya kita akan menguji autokorelasi. Klik view, lalu klik residual diagnostic, lalu pilih serial correlation LM test. Like to include-nya buat angka 2, lalu selanjutnya tekan OK. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi. Di sini kita dapatkan odds R squared-nya yakni sebesar 0,0086, karena nilai probability odds R squared kurang dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Klik view, lalu klik residual diagnostic, lalu pilih heteroskedasticity test, pilih Y pada tes tipenya, lalu tekan OK. Baik, maka ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Di sini kita dapatkan bahwasanya odds R squared-nya sebesar 0,6017. Karena nilai probability odds squared kurang dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas atau homokedastisitas. Selanjutnya kita akan menguji uji heteroskedastisitas. Klik view, lalu pilih koefisien diagnostik, lalu pilih varian inflation factor. Nah, berikut adalah hasil dari varian inflation factor, hasil dari uji heteroskedastisitas. Nilai uncentered FVIV, nilai centered VIF di bawah 10, yang artinya model tidak mengandung multikolinearitas. Sekian video dari saya, Bulki Hasani, dengan NIM 17130600, 1713060081. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.